Sebuah gudang triplek di Pondok Bambu Durensawi, Jakarta Timur ludes terbakar. Kobaran api membakar seluruh bagian gedung hingga nyaris tidak tersisa. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Sementara proses pendinginan kebakaran ini berlangsung cukup lama. Hingga Rabu pagi, petugas masih melakukan proses pendinginan terhadap gudang triplek. Letak sumber air yang cukup jauh menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Bahkan petugas harus menurunkan 95 personel dan 22 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Kita kendala memang sumber air ya. Kita kendala sumber air yang cukup jauh. Jadi kita ambil dari BKT sana, kita lakukan operasi dinamis ya. Jadi kita suplai dari satu mobil ke mobil-mobil berikutnya. Nah ini kendala kita memang sumber air cukup jauh. Sehingga itu salah satu dari kendala kita. Kemudian tumpukan-tumpukan triplek ini memang cukup tinggi ya, hampir mendekati plafon. Jadi kebetulan informasi dari pemilik tadi, ini barang-barang juga baru masuk nih, kurang lebih 3 hari yang lalu. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Pondok Kelapa menuju Jalan Pahlawan Revolusi ditutup sementara. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang pendalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di ruas tol Kapuk kilometer 22 arah Pluit siang tadi. Akibatnya kemacetan panjang terjadi karena ruas tol ditutup sementara. Sama penumpangnya. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Kapuk kilometer 22 arah Pluit. Akibatnya arus lalu lintas di ruas tol tersebut sampai ditutup. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran karena sopir langsung menyelamatkan diri. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya mobil saat berada di ruas tol. Baru guys, awas yang mau turun ke Jakarta, awas. Jakarta saya tol 8.000 mobil kebakar. Anggama ini. Penerapan tilang manual terus digelar petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat. Pagi tadi puluhan pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas di jalur bus Transjakarta dan Mogot Jakarta Barat terjaring razia. Razia penerapan tilang manual terus digelar oleh petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat melihat banyaknya pengendara roda 2 dan roda 4 yang berusaha kabur saat memasuki jalur bus Transjakarta. Melihat banyaknya pengendara roda 2 dan roda 4 yang berusaha kabur saat memasuki jalur bus Transjakarta. Saat melihat petugas polisi menggelar razia, para pengendara motor sontak berputar arah untuk menghindari razia tanpa memikirkan keselamatan. Petugas yang melihat banyaknya pengendara roda 2 yang berusaha kabur langsung menghampiri para pengendara hingga diberikan sanksi tilang manual di lokasi. Ada pula yang bersitegang dengan petugas tak terima ditilang. Lewat jalur busway melanggar. Ya. Nah, Mbak kenapa lewat? Ada juga macet banget, Pak, makanya Terus diapain sama polisi? ya, Perasaannya seperti apa? ya aja. Kalau sudah ditilang, ada rasa jerah atau tidak? Kemana Mas? Kerja di mana? Mas, kenapa lewat jalur busway? Di apa tilang? Ditilang. Meski kerap menggelar razia, tidak mengurangi nekatnya para pengendara yang menerobos masuk ke jalur bus Transjakarta. Dengan berbagai alasan termasuk menghindari kemacetan di jalur arteri Jalan Daan Mogot yang hampir setiap hari dipadati kendaraan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pasca Presiden Joko Widodo meninjau langsung dan memerintahkan perbaikan jalan rusak di Lampung dan Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, warga pun beramai-ramai memviralkan kondisi jalan rusak, salah satunya di Maindaling Natal, Sumatera Utara. Jalan rusak yang merupakan jalan utama penghubung 4 desa itu tidak kunjung diperbaiki selama puluhan tahun. Kondisi
jalan menuju Desa Lubuk Kaca yang harus dilalui masyarakat setiap hari dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Video amatir warga ini menjadi aktivitas sehari-hari warga saat melintas jalan utama penghubung 4 desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara dan viral di media sosial. Selama puluhan tahun lalu, jalan ini tak pernah dibangun dan saat hujan, tanah ini akan berubah menjadi lumpur. Jalan rusak ini merupakan akses satu-satunya warga untuk mengangkut hasil pertanian maupun akses pendidikan bagi pelajar yang hendak ke sekolah. Saat kondisi jalan berlumpur, warga hanya menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki, sementara kendaraan roda 4 tidak dapat melintasi desa mereka. Akses jalan ini yang dilalui melalui 4 desa. 4 desa ya? Yang paling fatal dia 3 desa. Ya. Nah, betul. Masyarakat itu di sana ya? Ya betul. Memang ini jalan akses urat nadi perekonomian masyarakat. Ya. Pengeluaran bahan tani masyarakat. Ya. Semuanya melalui akses jalan ini. Dinas PUPR Mandailing Natal menyatakan pihaknya ingin menuntaskan seluruh pembangunan jalan rusak, namun anggaran yang dimiliki tak sebanding dengan banyaknya ruas jalan yang rusak hingga membuat perbaikan jalan tak kunjung terlaksana. Selain itu, Dinas PUPR Mandailing Natal juga mengaku telah mengajukan hibah dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus tahun 2023, namun dana itu belum sepenuhnya ditampung. Ada keterbatasan juga anggaran. Jadi karena ruas jalan kita kan termasuk panjang ya, Kabupaten Madinah itu termasuk besar. Jadi tapi akan kita terus continue berkelanjutan, itu akan kita terus bangun sampai ke pelosok-pelosok. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam tinjauannya, Jokowi mengaku banyak laporan di media sosial terkait jalan rusak di Sumatera Utara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang pasar Kemiri Muka Beji, Kota Depok, Jawa Barat memprotes sampah di lokasi mereka yang terus menumpuk. Tumpukan sampah kian meninggi karena tidak kunjung diangkut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Dengan membawa spanduk bertuliskan Pasar Kemiri Muka Depok bukan tempat pembuangan akhir, sejumlah pedagang berorasi lantaran geram terhadap warga dari luar pasar yang membuang sampah di lokasi tersebut hingga tumpukan sampah menumpuk setinggi 5 meter. Ketua Kerukunan Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok, Karno Sumardo, mengatakan para pedagang menuntut agar fungsi TPSS Pasar Kemiri Muka dikembalikan seperti semula. Ia juga menegaskan bahwa menumpuknya tumpukan sampah tersebut berdampak pada tercemarnya sumber air warga serta menimbulkan aroma tak sedap. Alasannya kenapa? TPS Pasar Kemiri bukan TPA. Jadi untuk pembuangan dari manapun ke sini tidak diangkut. Fakta di lapangan jelas. Jadi pedagang masyarakat ini tidak mau dikorbankan. Diketahui tumpukan sampah setinggi 5 meter ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Hingga saat ini pun petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok tak kunjung datang untuk mengangkut tumpukan sampah tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, warga antusias sambut kedatangan 32 biksu tudong yang berjalan kaki dari Thailand ke Candi Borobudur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNewsroom.